Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Mari kita siapkan hati kita untuk intim dengan Allah pada hari ini. Kita semua bersyukur, katakan terima kasih kepada Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih siap Tuhan mendengarkan isi hatimu lewat renungan hari ini. Kami siap Tuhan diubahkan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan. Renungan kita Kamis 6 Juli 2023 bertema, apakah yang jahat bisa dipakai Tuhan? Bacaan kita hari ini terdapat pada kitab 2 Raja-Raja 14 dan 2 Tawarik pasal 25. Kita fokus pada 2 Tawarik 25 ayat 14. Saya bacakan untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Ketika Amasiah kembali setelah mengalahkan orang-orang Edom itu, ia mendirikan para Allah Bani Syair yang dibawanya pulang sebagai Allahnya. Ia sujud menyembah kepada Allah-Allah itu dan membakar korban untuk mereka. Kalau kita membaca kitab 2 Raja-Raja 14 ayat 1 sampai 29, maka kita menemukan kisah dua orang raja, yaitu Amaziah dan Yerobeam yang kedua. Amaziah adalah raja yang awalnya menjalankan keadilan dengan tepat. Dia membunuh orang-orang
yang membunuh ayahnya, tetapi tidak membinasakan keluarga mereka. Hanya yang bersalah yang dibunuh. Tetapi Amazia menjadi jatuh ke dalam dosa justru setelah keberhasilannya mengalahkan orang Edom. 2 Raja-Raja 25 ayat 7 sampai 8. Kitab 2 Tawarik pasal 25 ayat 14 sampai 15 mengatakan, bahkan memberikan penjelasan yang lebih detail tentang dosa Amazia. Dia terlibat penyembahan berhala. Dia membawa dewa-dewa orang Edom dan menyembah dewa-dewa itu di Yerusalem. Rusakan yang Amazia lakukan makin parah karena dia pergi kepada Yoas, raja Israel, dan dengan kesombongan yang begitu luar biasa mau berperang dengan Yoas. Tetapi Tuhan telah undur dari Amazia. Tuhan menyerahkan Amazia dan kerajaannya kepada Yoas. Kita bisa baca di 2 Tawarik 25 ayat 22 sampai 24. Saudara, dalam kerajaan Amazia inilah terjadi hal yang unik, yaitu Tuhan memberkati kerajaan utara dengan belas kasihan, pengampunan, dan kekuatan. Sedangkan Tuhan meninggalkan Raja Yehuda sehingga Raja Israel datang dan mengalahkan Yerusalem. 2 Raja-Raja 25 ayat 13 sampai 14. Ini berbeda dengan keberadaan di Israel Utara. Di bawah pemerintahan Yerobeam II, Israel malah mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Yerobeam, anak Yoas, naik tahta, dan dialah yang menjadi alat di tangan Tuhan untuk membebaskan Israel dari Aram. 2 Raja-Raja 13 ayat 5 dan pasal 14 ayat 27. Hal yang lebih menakjubkan lagi adalah Yerobeam bukan saja membebaskan Israel dari Aram, dia juga bahkan menaklukkan Damsyik dan menjadikannya bagian dari jajahan Israel. Daerah Israel Utara tidak pernah menjadi lebih besar di bawah raja siapapun. Bahkan Yerobeam II juga dianggap membawa Israel Utara ke dalam kesejahteraan yang melampaui raja-raja lain di dalam sejarah Israel Utara. Meskipun demikian, kesaksian penulis kitab ini tetap menyatakan bahwa Yerobeam tidak menjauh dari dosa Yerobeam anak Nebat, ayat 24. Dia tetap mendirikan tempat-tempat ibadah dan mezbah-mezbah di Israel Utara, dan dengan demikian membawa Israel jatuh ke dalam kesalahan penyembahan berhala. Di Imamat 17 ayat 7 sampai 9. Tetapi walaupun demikian, Tuhan mendengarkan seruan Yoahas kakek Yerobeam II, 2 Raja-Raja 13 ayat 4, dan memberikan pertolongannya dengan membangkitkan Yerobeam II. Bagian ini merupakan bagian yang mengingatkan kita tentang buah dari ketaatan dan buah pemberontakan. Yehuda adalah kerajaan yang Tuhan berikan kepada keturunan Daud. Tahta Daud terus tidak terputus karena anugerah Tuhan. Bahkan ketika orang jahat seperti Atalia mau memusnahkan garis Daud, Tuhan tidak mengizinkan itu terjadi. Jika mau dibandingkan antara kerajaan Israel Utara dengan Yehuda, tentu kita akan menganggap Yehudalah yang paling diberkati Tuhan dengan raja-raja yang mau kembali kepada Tuhan. Apa yang jahat bisa dipakai Tuhan? Tentu tidak. Bagaimana dengan Israel Utara? Daerah utara sudah terlalu banyak melakukan kerusakan. Mereka lebih merusak dalam keadaan kerohaniannya. Karena apa? Karena bait suci tidak ada pada mereka. Dan begitu juga kebiasaan-kebiasaan untuk beribadah kepada Tuhan sudah begitu dirusak oleh tradisi-tradisi manusia dan kebiasaan-kebiasaan kosong di dalam budaya orang-orang kafir. Sehingga cara ibadah mereka lebih menyerupai ibadah-ibadah penyembahan berhala dibandingkan sebagai pengikut Tuhan. Tetapi ketika mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan tetap mengingat mereka. Tuhan memberikan pertolongan kepada Israel dikala mereka terdesak. Dia tidak membiarkan umatnya di tengah-tengah kesengsaraan. Dia akan datang dan memberi pertolongan. Biarlah pengertian akan hal ini boleh memperkuat iman kita. Orang jahat tidak mungkin dipakai Tuhan.
Tradisi dan kebiasaan nenek moyang kita yang merusak dan bobrok tidak akan membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Selama kita sendiri telah benar-benar bertobat dan kembali kepada Tuhan. Ini terjadi pada Yoas. Sebobrok apapun Israel sebelumnya, tetapi seruan yang tulus kepada Tuhan didengar oleh Tuhan, bahkan dikabulkan, karena Tuhan mengokohkan tata Israel sebelum Yoas dengan membangkitkan Yoas dan Yerobeam 2 Raja-Raja 13 ayat 4. Tuhan juga memukul tentara Aram melalui Yerobeam 2 dan mengambil Damsyik menjadi daerah taklukan Israel. Kita berasal dari latar belakang dan keluarga seperti apa? Itu semua tidak lagi penting jika kita telah kembali kepada Tuhan. Iman kita kepada Kristus membuat hal-hal yang tidak esensi, tidak mempunyai pengaruh apa-apa terhadap relasi kita dengan Tuhan. Hal yang sama juga jika kita hanya membanggakan tradisi dan kebiasaan pendahulu-pendahulu kita. Amasiah jatuh ke dalam dosa, dan semua tradisi dan kebiasaan baik nenek moyangnya tidak mampu menolong dia dari hukuman Tuhan. Kesombongan dan penyembahan berhala yang dia lakukan tidak lagi bisa terhapus oleh status kerajaan yang baik sekalipun. Refleksi, mari kita renungkan bersama bahwa kejatuhan Amasiah di tengah-tengah pertolongan Tuhan. Tuhan menolong dia menaklukkan Edom, tapi setelah itu dia merasa diri kuat dan tidak memerlukan pertolongan Tuhan. Karena kejahatannya yang mengabaikan segala berkat dari Tuhan, dia pun akhirnya dihukum Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang mengajar kami untuk kami selalu berlaku baik dan mengandalkan Tuhan. Oleh karena itu tuntun kami terus Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang baik bersama Tuhan. Biarlah dari segala apa yang kami lakukan itu mendatangkan kebaikan, bukan hanya untuk kami, tetapi juga untuk orang lain. Kami menyerahkan sepanjang hari untuk semua rencana dan kegiatan kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Bersama Allah kami berhasil, bersama Allah kami beruntung. Terima kasih Bapa, kami serahkan sekali lagi kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.